Jadi mungkin 12 kita berangkat, 13 agenda partai lah, 13-14. Siap, Bang. Nanti habis itu ke Palopo, ke Luwu sama Palopo. Nanti nginap di Palopo. Terus Luwu Utara sama Luwu Timur. Nanti kita nginap di Luwu Timur. Saya vokatnya di PDI Perjuangan, sekaligus guru kader. Itu saya pegang 20 tahun sebagai bukit. Pakai hitam merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mari bersama-sama kita berikan salam nasional kita. Merdeka. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus anggota DPD MPRI fraksi PDI Perjuangan dari Sulawesi Selatan 1. Yang kami hormati Bapak Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan, beserta seluruh pimpinan DPD Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati narasumber kita hari ini, Bapak Sekretaris Haji Kasosokol MAG, Ketua Tanfidh Nahdlatul Ulama. Yang kami hormati Bapak Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan juga merupakan provinsi. Yang kami hormati moderator kita hari ini Bapak Aisul Jain SAG Sekretaris DPD Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Badan dan saya Pak DPD Partai PDI Perjuangan Sulawesi Selatan. Dan yang kami hormati DPD yang secara virtual beserta seluruh media yang pada siang hari ini. Selamat datang dalam acara DPD Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan dengan tema Pancasila tak terkait oleh waktu dan sukses melaksanakan Pancasila. Sebelum memulai acara, kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Mohon duduk kembali. Bapak Prof. Dr. Hamzah PhD yang telah terjun ke dalam virtual merupakan narasumber dalam pagi pada siang hari ini. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Bapak Mustafi dengan mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara kita pada siang hari ini, kita mau berdoa supaya menjadi orang yang semangat dalam Subhanahu. Di sini saya seperti doa sesuai Muslim dan juga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Syahid dengan yang maha menyaksikan. Ketika ada pertemuan kami pada siang hari ini dengan tatapan rahmat-Mu, sedang dihubungkan dengan jalan petunjuk, dengan pikiran dan dengan kepulauan barokah. Ya Allah ya Rabbu yang maha Tuhan, jadikanlah pertemuan kami pada siang hari ini pertemuan yang berkah. Perpisahan dari tempat ini adalah perpisahan yang tak mampu dalam ampunilah dosa-dosa kami dengan tidak ada musibah yang mendahului, karena sesungguhnya ampunan-Mu jauh lebih luas dari dosa-dosa kami. Ya Allah ya Jalil yang maha menghimpun, pada siang hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam kejutan silaturahim dan bersama. Jadikanlah mudah segala usaha dan hajat-hajat kami, karena kami yakin segala yang dilakukan secara bersama-sama, secara bersama, akan senantiasa mengundang pertolongan dan bimbingan. Limpahkan rahmat dan ampunan kepada kami semua yang hadir di tempat ini. Tuhankan kesehatan yang utuh, Tuhankan pembimbingan dan iringi selalu dengan petunjuk. Ya Allah yang mulia, yang maha memelihara, pelihara kami, keluarga kami,
bangsa kami dari segala bentuk ancaman yang akan mengoyakkan persatuan kami. Jadikan kebersamaan kami selalu dalam rayuan rahmat-Mu, agar kami senantiasa mampu menjadikan Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara. Ya Allah yang suci, yang Maha Mengabulkan, kabulkanlah segala doa dan hajat-hajat kami, karena sesungguhnya Engkau sebaik-baik penerima doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kamu sendiri oleh Bapak Spiritual dan Adik dari SH dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Marilah kita sama-sama memekikkan salam nasional kita. Merdeka. 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 Yang saya hormati Sekretaris dan Bendahara serta pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati dan kami banggakan Rektor Universitas Islam Negeri atau UIN. Kalau nggak salah dulu namanya Universitas Alauddin. Bapak Profesor Dr. Hamdan Johanis MA PhD. Selamat datang Prof. Luar biasa nih kita PDI Perjuangan. Setiap kita undang Prof selalu datang. Terima kasih dan banyak selalu memberikan pencerahan. Yang saya hormati Ketua Tanfisiyah Nahdlatul Ulama Kota Makassar, Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Kaswat Sartono, MAG. Selamat datang Kiai. Suatu kehormatan bagi kami Kiai bisa datang di acara kami. Sama-sama. Yang saya hormati anggota DPR, MPR Republik Indonesia, Dapil Sulawesi Selatan, anggota DPR Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota fraksi PDI Perjuangan. Yang saya hormati Bupati dan Wakil Bupati atau kader PDI Perjuangan yang hadir di acara ini, baik langsung atau secara virtual. Yang saya hormati para fungsionaris DPC, PAC, Badan, dan saya partai. Yang saya hormati para peserta dialog publik dan rekan-rekan media. Hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Karena atas izinnya, pada hari ini kita dapat hadir bersama mengikuti acara dialog publik dalam rangkaian peringatan Bulan Bung Karno tahun 2021. Peringatan Bulan Bung Karno telah dilakukan sejak tahun 2010 lalu dan berlangsung terus guna melanjutkan ide, gagasan, pikiran, cita-cita, dan perjuangan Bung Karno, proklamator dan Bapak Bangsa Indonesia. Tema dialog kita pada hari ini adalah
Pancasila tak lekang oleh waktu. Subtema tantangan Pancasila. Hadirin yang berbahagia, bulan ini menjadi bulan Bung Karno karena tanggal 1 Juni 1945 adalah kelahiran Pancasila. Tanggal 6 Juni 1901 Bung Karno lahir, dan pada tanggal 21 Juni 1970 Bung Karno wafat. Peringatan bulan Bung Karno kita laksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang menguji daya juang kita sebagai bangsa, menguji pengorbanan kita, menguji kedisiplinan kita, menguji kepatuhan kita, menguji ketenangan kita dalam mengambil langkah kebijakan yang cepat dan tepat. Dalam menghadapi semua ujian tersebut, kita bersyukur bahwa Pancasila, warisan Bung Karno, tetap menjadi penjuru untuk menggerakkan kita semua, menggerakkan persatuan kita dalam mengatasi semua tantangan, menggerakkan rasa kepedulian kita untuk saling berbagi, memperkokoh persaudaraan dan kegotong royongan kita, dan menumbuhkan daya juang kita dalam mengatasi dan tantangan yang kita hadapi. Hadirin yang saya hormati, Pancasila yang sejak awal oleh pendiri bangsa kita didesain dan dirumuskan sebagai sebuah dasar falsafah, ideologi negara, pandangan hidup, serta kepribadian bangsa Indonesia yang digali dari bumi Indonesia, diambil dari relung jiwa bangsa Indonesia. Itu yang kemudian membuat Pancasila hingga hari ini tak lekang oleh waktu, tak hilang tergerus zaman, bahkan semakin relevan dengan kondisi kekinian, menunjukkan Pancasila merupakan ideologi yang tahan banting dalam ranah konsepsinya. Nilai-nilai luhur Pancasila yang diwariskan oleh para pendiri bangsa harus kita hadirkan secara nyata dalam kehidupan kita. Pancasila harus terus menjadi yang hidup dan bekerja dalam kehidupan kita. Nilai yang hidup terus bergelora dalam semangat jiwa raga kita. Dalam peringatan bulan Bung Karno ini, PDI Perjuangan membuka ruang inovasi dan kreativitas yang seluas-luasnya bagi generasi muda guna mengekspresikan seluruh ide, gagasan, pikiran, cita-cita perjuangan Bung Karno tersebut dengan menjawab berbagai tantangan dan persoalan bangsa agar penuh keyakinan menempuh jalan memajukan kemajuan di seluruh aspek kehidupan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan yang kita hadapi tidaklah mudah. Tahun ini atau bahkan tahun depan, situasi yang sulit masih akan kita hadapi. Situasi memerlukan daya juang kita sebagai bangsa dan sebagai kader partai. Yang kita memerlukan kerja keras agar kita mampu melewati masa sulit ini. Kita harus menjawab semua itu dengan inovasi dan karya nyata. Kita tidak boleh berhenti berkreasi, berinovasi, dan berprestasi di tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita buktikan ketangguhan kita. Mari kita menangkan masa depan kita. Kita wujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa. Tugas kita bersama untuk menggelorakan api perjuangan Bung Karno. Seluruh program dan kegiatan pada saat bulan Bung Karno
instrumennya sederhana. Bagaimana getaran kita itu semakin kuat. Mari kita selalu bersatu, saling peduli, dan selalu berbagi untuk kemajuan negeri kita tercinta ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Hamdan Yohanes, MA PhD, Bapak Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Kaswat Sartono, MAG, dan Bapak Muhammad Iqbal Arifin, SS, atas kesediaannya menjadi narasumber. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara dialog pada hari ini saya buka secara resmi. Sekian, selamat mengikuti acara ini. Semoga yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. 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 Selanjutnya acara dialog DPD Provinsi Sulawesi Selatan dengan tema Pancasila teruskan oleh waktu dan sistema tentang Pancasila dengan dipimpin oleh moderator kita pada siang hari ini Bapak Raisul Jain SAG dengan mohon kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Haji Ridwan Azizri, Ketua DPD Ketua Provinsi Sulawesi Selatan. Kita hormati Bapak Sekretaris DPD Ketua Provinsi Sulawesi Selatan, sama-sama seluruh jajaran DPD Ketua Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Bapak narasumber kita, Dr. Hamdan Yohanes, Makassar, dan Kedua. Yang kami hormati Bapak Al-Mukarram, Dr. Haji Kaswat Hasan, dan ini adalah Ketua Komisi Makassar. Yang menghormati Bapak Iqbal Arifin SS dari DPD Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus sebagai guru kader Partai PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa itu tentang saudara-saudara yang mengenai hormati. Melihat tema kita pada siang hari ini sangat menarik karena tema ini adalah Pancasila. Nah, yang waktu pertanyaan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh bahwa sebuah pertanyaan yang menarik dan kita diskusikan pada siang hari ini karena saya sampaikan Indonesia yang pernah dirilis oleh survei Indonesia dan melakukan riset yang pertama di tahun 2005. Oh, ternyata masyarakat Indonesia ada sekitar 14,8% yang menginginkan Pancasila diganti dari sebuah ideologi negara. Itu tahun 2000. Kemudian kembali kita mengalami riset 5 tahun kemudian, ternyata sekitar 18,7% yang menginginkan Pancasila ini sebagai ideologi negara. 2015 kembali melakukan riset, ternyata ada peningkatan dari 14 ke 18 menjadi 20,6% yang menginginkan Pancasila sebagai ideologi negara. Nanti tahun 2018
mengalami lagi peningkatan dan sekitar 24,7% yang menunjukkan Pancasila ini sebagai negara yang. Nah, berdasarkan tersebut, saya sampaikan kepada teman-teman sekalian dan ternyata dalam kontrak yang anti Pancasila, yang menjadi Pancasila ini diganti ada sekitar 13,2% di tahun 2018 yang menginginkan Pancasila diganti menjadi NKRI Nusantara. Jadi ada sekitar 13,2% awal dari 6,6%, kemudian 7,3%, 9,5%, terakhir 13,5% dari yang kontra terhadap Pancasila menjadi sebuah ideologi negara. Maksudnya dengan narasi yang dibawa oleh mereka yang anti Pancasila yang semua bahwa tanggal 1 Juni tahun 1945 Bung Karno tidak menyatakan Pancasila. Jadi ada pengakuan sejarah di sini yang dibawa oleh narasi yang berkembang. Bung Karno hanya menyampaikan Trisila, kemudian Ekasila. Ada pengakuan pengakuan sejarah di sini yang menggunakan beberapa narasi yang dibangun melalui media sosial. Ini tantangan berapa kita. Baik masa yang menghormati di hadapan kita ada tiga narasumber yang punya latar profesi yang berbeda, sama Bapak Profesor Pertanian dan Dinamis sampai ini hingga video dari sejarah Indonesia, kemudian Bang Pembangunan Haji Masud Santono, ini adalah ketua NU di Konferensi Pemasarakatan dan hari ini PSS ini ditinjau dari perspektif kepartaian. Mungkin yang pertama saya berikan kesempatan pada Bapak Iqbal PSS ini kita menyampaikan narasinya sekitar 10 sampai 15 menit. Ada yang dimulai di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, Pak Haji Tuan Menteri, yang terhormati Bapak Pembangunan Johanis, Jawa Daerah dari Kasuan Sabino, yang dihormati kawan-kawan sekalian dengan sempat hadir dalam dialog publik kita kali ini. Diskursus yang berkaitan ini sangat menarik. Itu selalu membicarakan secara sistematis itu ketika persiapan usaha bank BPDPK pada persiapan usaha pendidikan usaha persiapan kemerdekaan pada tahun 1945. Rapat ini dimulai dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni. Pada saat itu, Bung Karno sebagai pembicara terakhir, beliau akan tanggung jawab untuk memberikan pemaparan tentang apa yang menjadi dasar Indonesia. Itu pertanyaan dari Ketua BPK Prof. Haji Masud. Bukan secara menjelaskan apa yang menjadi konsep, apa yang menjadi prinsip, apa yang menjadi nilai sesungguhnya dari filosofi Kelanjutan yang diminta oleh Ketua BPUP pada saat itu. Jadi dari pemaparan penggunaan inilah yang kemudian dibicarakan karena untuk menjelaskan menyangkut dasar negara itu secara holistik. Bung Karno menjelaskan tidak parsial.
Kenapa holistik? Karena yang digali oleh Bung Karno yang kemudian kita pahami sebagai Pancasila sekarang sebagai sebuah ideologi, pemaparan antara sila pertama sampai prinsip kelima itu tidak parsial, tapi berhubungan antara satu dan lain. Jadi saya sebenarnya sebelum saya ceritakan, saya gembira karena Pak Kiai Haji hadir di tengah-tengah kita, karena Pancasila juga tidak bisa dilepas oleh Kiai Haji Hashimwait. Beliau adalah salah satu dari panitia 9 pada saat itu. Jadi pemaparan Bung Karno menyangkut prinsip yang akan dipakai sebagai dasar negara. Bung Karno mengawalinya dengan kebangsaan. Tapi pada saat itu Bung Karno juga sempat memohon maaf kepada anggota BPUPK pada saat itu. Bung Karno bilang, saya Islam, tapi prinsip pertama yang saya ingin munculkan adalah kebangsaan. Karena yang akan kita bicarakan adalah dasar negara Indonesia merdeka. Lalu Bung Karno menjelaskan tentang kebangsaan, apa itu kebangsaan untuk kita? Apa sih sebenarnya itu kebangsaan? Dijelaskanlah oleh Bung Karno secara gamblang, tapi kemudian juga memberi catatan kecil bahwa kebangsaan yang dimaksud ini bukan kebangsaan yang kaufinistik. Artinya kebangsaan yang dimana kita hampir mau seperti dengan Eropa pada saat itu ketika Jerman mengatakan Jerman uber aleh, Jermani uber aleh. Kebangsaan yang kita pahami bukan kebangsaan kaufinistik. Lalu prinsip kedua yang dijelaskan oleh Bung Karno adalah internasionalisme dan pri-kemanusiaan. Internasionalisme di sini ini berangkat dari pemahaman bahwa Indonesia bukan negara yang hanya berdiri sendiri. Ada komunikasi yang akan dia bangun secara internasional. Tapi tentu saja di bawah fondasi humanistik. Ya, beliau sempat mengungkapkan apa yang menjadi istilah dari Gandhi, Mahatma Gandhi, my nationalism is humanity. Jadi antara kebangsaan dan internasionalisme ini tidak bisa. Kebangsaan itu akan tumbuh dengan subur di taman sarinya internasionalisme. Internasionalisme juga itu akan berkembang di taman sarinya kebangsaan. Lalu prinsip ketiga yang dijelaskan, dikemukakan oleh Bung Karno adalah bahwa pengambilan keputusan jika Republik ini berdiri tentu saja berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Prinsip apa nilai yang terkandung di dalamnya? Bung Karno mengatakan bahwa kalau kerakyatan kita jadikan sebagai salah satu bagian dari demokrasi, maka yang dimaksud di sini adalah government of the people, by the people, dan for the people. Jadi pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Apa yang diputuskan oleh Republik ini harus dijalankan secara musyawarah untuk mufakat. Kemudian prinsip keempat yang diterangkan oleh Bung Karno adalah kesejahteraan. Bahwa kita memerdekakan bangsa, kita tidak harus dulu Indonesia ini harus pintar dulu masyarakatnya, Indonesia ini harus sehat dulu masyarakatnya, Indonesia ini masyarakatnya harus kaya dulu. Kita akan membangun jembatan emas. Di sebelah jembatan emas lain kita akan mensejahterakan masyarakat kita, menyehatkan masyarakat kita dan lain sebagainya. Dia mengambil sampul dari buku Armstrong menyangkut Ibnu Saud. Ibnu Saud memerdekakan Arab Saudi itu dalam satu hari, satu malam. Ibnu Saud tidak harus menunggu bahwa suku Badui ini harus pintar dulu. Jadi itu prinsip keempat. Kemudian prinsip terakhir adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Saya bahwa Bapak Ibu sekalian ini harus dipahami yang dimaksud dengan ketuhanan berkebudayaan. Berkebudayaan dimaksud di sini tidak egois agama.
Jadi kita tidak bicara tentang egoisme agama, tapi ketuhanan yang berlebihan. Maka kita juga di sini bahwa masyarakat Indonesia harus mengakui eksistensi transcendental bahwa ada yang dinamakan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu prinsip. Jadi 5 prinsip ini oleh kita kemudian dijadikan dasar untuk membicarakan apa yang menjadi dasar negara Indonesia. Dibentuklah panitia 9 yang isinya di dalam ada Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, termasuk Kiai Haji Paling Bersih, Kiai Abdul Karim Sakir, kemudian ada Bung Karno sendiri, kemudian Muhammad Hatta, Ali Gusno, dan lain sebagainya. Ada 9. Lalu lahirkanlah sebuah urutan yang kemudian kita sebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Selamat. Di mana memang hasil dari Piagam Jakarta ini, bunyi dari piagam itu adalah ketuhanan yang berdasarkan syariat Islam, ketuhanan yang berdasarkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kemudian ada perubahan ini karena ada sebagian dari Indonesia mengatakan bahwa Indonesia ini pluralis, Indonesia ini multikultural. Bukankah Republik ini dibangun, bukankah dasar negara ini dibentuk untuk semua yang disebut oleh masyarakat Indonesia, tidak dengan tanpa mempersoalkan perbedaan agama dan lain sebagainya. Karena menyangkut pluralis inilah sehingga urutan itu atau prinsip itu diganti menjadi ketuhanan yang maha esa dengan tidak menghilangkan konsep nilai dan esensi dari ketuhanan yang maha esa itu sendiri. Nah ini ini yang dipaparkan oleh Bung Karno menjawab dari pertanyaan Radiman Indra. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi ada survei yang menjelaskan ada 24,7% masyarakat Indonesia survei terakhir yang tidak ingin Pancasila sebagai ideologi. Nah ini jadi pertanyaan karena Pancasila kuat bagi Pancasila itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara ideologi, apa sebenarnya yang menjadi indikator bahwa ideologi ini cocok dipakai oleh sebuah negara? Indikatornya ideologi itu harus kokoh dan kuat. Itu pertama. Ideologi itu harus kokoh dan kuat. Kemudian ideologi itu harus jalan dengan apa yang menjadi budaya dan kultur masyarakat yang akan memakai ideologi itu. Saya kira Pancasila melalui konsepsinya, melalui prinsipnya dan melalui nilainya itu bagi kita sangat kuat dan kokoh. Ada 5 konsep yang secara tersurat dan tersirat dijelaskan oleh Pancasila. Apa konsep itu? Pertama adalah konsep religiositas. Bagaimana percaya tentang eksistensi agama dan percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Kedua adalah konsep humanitas, bahwa kita mempercayai yang namanya kontrak dan harus saling menjaga antar manusia. Kemudian yang ketiga, konsep nasionalitas. Ya, dimana cinta terhadap Republik ini tentu saja dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian yang keempat adalah konsep soberanitas. Soberanitas ini bicara tentang bagaimana keputusan itu diambil secara musyawarah dan mufakat. Jadi bagaimana mengatur hubungan antar unsur-unsur. Kemudian yang terakhir konsep sosialitas. Bagaimana Pancasila memandang bahwa masyarakat Indonesia ini harus sejahtera tanpa membedakan golongan, ras, agama dan lain sebagainya. Itu 5 konsep yang ada dalam Pancasila. Saya kira Bapak Ibu sekalian memang tantangan ke depan bukan hanya secara internal. Kita pahami bahwa proses globalisasi ini bisa mempengaruhi bagaimana Pancasila ini bisa eksis ke depan. Makanya mesti bukan hanya PDI Perjuangan yang membicarakan tentang Pancasila, yang mendiskusikan tentang Pancasila. Semua elemen, setiap saat, setiap waktu, dalam setiap kesempatan harus mendiskusikan tentang Pancasila. Dan kalau bisa didiskusikan itu kepada kaum muda, anak-anak muda, karena yang menjadi penerus bangsa adalah anak-anak muda ini. Ya medis, jadi kalau seorang anak SMP, anak SMA,
itu tidak tahu urutan Pancasila, bahkan tidak bisa menjelaskan apa itu Pancasila. Sebelum saya akhiri pengantar ini, Bung Karno mengatakan Pancasila bukan Pancadharma. Karena Pancadharma itu adalah kewajiban, sementara yang diminta adalah dasar negara. Sehingga Bung Karno menjelaskan bahwa namanya ini adalah Pancasila. Ingat, Pancasila dengan Pancasila itu turunan dari Pancasila itu sendiri. Redaksi Bung Karno pada saat sidang BPUPK ketika dia menjelaskan tentang konsep negara, dia mengatakan kalau bapak-bapak tidak paham dan kurang mengerti menyangkut Pancasila ini, apa kewajibannya menurut Anda saya atau saya sederhanakan menjadi Trisila. Trisila itu adalah sosial nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Tapi sekalian, sosial nasionalisme itu adalah tidak lain dari prinsip kebangsaan dan prinsip internasionalisme yang digabung menjadi sosial nasionalisme. Kemudian sosial demokrasi adalah penggabungan dari mufakat dan kesejahteraan. Kemudian terakhir ketuhanan. Jadi antara Pancasila, Trisila itu tidak ada perbedaan yang mendasar. Untuk penyederhanaan, hakikatnya itu tidak berubah. Lalu Bung Karno bilang lagi, kalau Trisila juga belum Anda pahami dan Anda belum terima, ya kita menjadi Ekasila. Ekasila itu apa? Ekasila itu gotong royong. Bung Karno bilang, gotong royong itu bukan kekeluargaan, karena gotong royong itu sifatnya dinamis. Kalau kekeluargaan itu sifatnya statis. Dan gotong royong ini adalah memang perwujudan dari apa yang menjadi kultur masyarakat Indonesia. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita harus menjelaskan hal-hal yang ramai bahwa Pancasila adalah meja statis. Pancasila menjadi meja statis. Apa saja yang ada di atas meja itu yang menjadi dasar adalah Pancasila. Coba bertanya orang-orang dari semua konsep ideologi, coba ideologi lain yang bisa sesempurna Pancasila. Tidak ada ideologi yang sesempurna Pancasila. Saya mengutip komentar dari Prof. Mahfud MD bahwa Pancasila adalah ideologi piramid. Karena dia menggabungkan antara sosialis dan liberal. Jadi Pancasila itu adalah penggabungan sosialis dan liberal. Tapi tentu saja hakikatnya itu adalah apa menjadi karakter dan kultur masyarakat Indonesia. Saya kira untuk itu pengantar dari saya, nanti kita kembangkan dalam ya, terima kasih banyak Pak Iqbal. Kita beri upload dengan sampaikan oleh Pak Iqbal kita biarkan yang tersebut dia sampaikan bahwa ada dua yang bisa mengukuhkan ideologi Pancasila. Yang pertama adalah jaga persatuan kuat, dan yang kedua dengan segala kultur dan juga terbukti bahwa ternyata narasi yang selama ini dibangun dan mereka-mereka yang Pancasila yang mengatakan bahwa sekarang konstitusi yang BPUPK menyampaikan hanya Trisila dan Pancasila itu terjawab dengan sendirinya. Selanjutnya kami persilakan mungkin Pak Dr. Haji Hasan Santono. Seperti yang tadi pengantar saya sampaikan bahwa di tahun 2008 hasil survei LSI ada sekitar 24,7% yang menginginkan Pancasila diganti sebagai ideologi negara. Dari 24,7% itu ada 13,2% yang menginginkan Pancasila diganti menjadi NKRI atau Syariah. Kita silakan mungkin Pak Dr. Haji Hasan Santono sebagai ketua Pancasila NU melihat dari perspektif sebagai tokoh organisasi masyarakat. Tidak perlu harus disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Sepeda dari PD Mati Tertibus Syariat. Wabibal di tatanan syariat khairati wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ketua DPD PDI
Perjuangan Sulawesi Selatan ambil itu diri bersama seluruh jajarannya di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Ya, hormati Bapak Moderator, saya juga ingin perkenalkan moderator ini juga bagian dari pengurus NU di Makassar. Saya hormati dan memuliakan Bapak Rektor UIN Harudin, Prof. Hamdan Yohanes, Bapak Hamdan biasa bukan Hamdan Dimas, dari Hamdan Syariri Hamdan Nabiwi. Saya hormati Bapak Iqbal Arifin, Guru Kader PDIP Sulawesi Selatan. Hadirin para hadirin menarik sekali ketika saya memperoleh kesempatan untuk berdiskusi dalam ruang publik tentang Pancasila dengan tema Pancasila melambangkan kebenaran. Saya selaku ketua NU, jadi saya berbicara Pancasila dalam perspektif NU supaya di sini tahu bagaimana hubungan Islam, NU, dan Pancasila. Saya waktu kecil, kalau menghafal Pancasila, waktu saya pesantren itu bukan hanya bahasa Indonesia, tapi dengan bahasa Arab. Jadi kalau Pancasila langsung al-mabadi itu besar. Ketuhanan yang Maha Esa, al-Tuhaniyah al-Mubarak, kemanusiaan yang adil dan beradab, al-Insaniyah al-Adilah al-Mahadi, Persatuan Indonesia, Al-Wahdah Al-Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah bijaksana dalam perwakilan, pemusyawaratan perwakilan. Itu Al-Syawbiyah Al-Muwajjihah bil hikmah wasurah lil'inah. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, al-adilah al-istimiyah dikafatis subbi al-Indonesia. Itu bahasa kita. Begitu di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama. Mungkin belum banyak yang tahu bagaimana tokoh sentral Nahdlatul Ulama, terutama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tapi yang disebut tadi putranya Kiai Wahid Hasyim yang masuk di PIN 9. Tapi nanti saya sedikit memaparkan bagaimana peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mendapat kepercayaan langsung dari Bung Karno, baik melalui Kiai Haji Wahid Hasyim maupun terkait kebangsaan melalui Jenderal Sudirman pada saat sebelum 10 Oktober. Bagi sekalian yang saya muliakan, di dalam NU itu ada pandangan bahwa al-Islam dinul madaulah. Ini ada yang agama selain Islam. Ada. Jadi mungkin saya nanti sedikit masuk ke kelompok itu. Islam itu di dalam Islam itu ada dinul, ada agama, ada daulah, ada negara. Makanya di dalam konteks ke-NU-an, negara itu bagian dari Islam. Itu sehingga Kiai Hasyim Asy'ari menyampaikan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Jadi kalau orang tidak cinta tanah airnya, itu keimanannya belum sempurna. Apalagi kalau sudah guru kader itu kan sudah dua-duanya. Jadi hal selalu dibaca. Nah, terkait dengan Indonesia, di dalam kehidupan berbangsa itu harus dibedakan dengan beragama. Terakhir ada dialog, pilih Al-Quran atau pilih Pancasila. Ini di dalam ilmu mantik, yaitu pikiran yang menyesatkan. Tidak mungkin Al-Quran disejajarkan dengan Pancasila. Karena Al-Quran adalah kalam Allah, wahyu Allah, sedangkan Pancasila adalah ijtihad, hasil pemikiran kader-kader terbaik umat
yang mengambil dari intisari kehidupan dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, apabila ada orang menyandingkan, itu inilah sebenarnya orang yang sesungguhnya dia tidak paham. Masa dibandingkan mana pilih Nabi Muhammad dengan Pak Latif Jais, kan nggak seimbang. Itu dua hal yang tidak seimbang, tidak mungkin. Tadi disampaikan tentang piagam Jakarta. Ini saya piagam Jakarta. Pancasila yang kita kenal ini sesungguhnya adalah rumusan dari piagam Jakarta. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beragam dan seterusnya, yang menjadi sedikit berbeda pandangan. Jadi kalau saya itu Pak, bukan orang anti Pancasila, tapi belum kenal Pancasila atau belum paham Pancasila. Kenapa? Setiap orang yang belum paham dan belum kenal dengan baik, maka pikiran-pikiran itu, apalagi kalau ada kepentingan dan kebutuhan faktor X-nya. Pada saat diputuskan piagam Jakarta tanggal 22 Juni 45, ini Bung Karno menyampaikan kepada Kiai Haji Wahid Hasyim, salah satu dari timnya, bahwa sila utama ini masih menjadi perdebatan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju.